Di bulan-bulan ini hujan mengguyur setiap hari. Tentunya akan berefek ke tanaman anggur kita. Di mana di musim penghujan itu sangat rawan terkena jamur. Contohnya seperti ini. Di bagian bawah daun ada jamur kuning ini ya. Ini lama-lama kalau kita biarkan akan memperburuk pada tanaman, bahkan menyebabkan kematian. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Hafiz Lab. Di kesempatan kali ini tanaman saya terkena hama jamur ya, bercaknya seperti ini teman-teman. Pada bagian bawah daun. Nah, ada bercak kuning. Ini adalah jamur ya, dimana jamur ini menyerang tentunya pada saat musim hujan di bulan sekarang. Jamur itu sangat rawan karena hujan hampir setiap hari, bahkan pagi dan sore hujan terus mengguyur. Tentu saja tanaman teman-teman juga, tanaman anggur teman-teman, ada yang mengalami hal seperti saya. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dibilang sudah parah ya jamurnya, bahkan daunnya hampir mau kering. Kalau dibiarkan ini akan memperparah pada tanaman ini, bahkan akan menyebabkan kematian. Karena jamur ini sangat cepat perkembangannya, apalagi di musim hujan. Dan jamur itu kan sukanya di suhu-suhu yang lembab. Tentunya hujan suhunya cenderung lembab. Bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman bisa simak di video kali ini, di kesempatan kali ini, supaya tanaman anggur teman-teman jadi sehat kembali, pulih kembali. Ini tanaman anggur jenis Jupiter. Ada yang mengatakan Jupiter itu tahan terhadap hama, dan ini nyatanya tanaman saya terserang ya. Jenis anggur apapun nggak ada yang tahan terhadap hama. Tentunya harus melalui perlakuan dengan cara membasmi ini dengan obat-obatan yang ada di toko pertanian. Selain jamur, pada batang anggur sering terserang oleh yang namanya kutu perisai. Biasanya menempel di sini ya, sembunyi di pada bagian kulit. Nah, bagian kulit itu, kulit dalamnya ini, kutu perisai itu sangat berpengaruh pada tanaman. Nanti tanaman anggur akan
lambat pertumbuhannya, batangnya tidak cepat membesar karena kutub perisai itu menyerap nutrisi melalui batang anggur ini ya. Kalau teman-teman ada kutub perisainya, teman-teman bisa menggunakan sikat dicampur mama lemon. Nah, dicampur mama lemon, disikat, dibersihkan ke sini ya. Dibersihkan, disikat aja. Nanti si kutub perisainya insya Allah akan mati. Tentunya banyak sekali ya anggur itu mudah terserang oleh hama-hama, banyak sekali. Kalau kita tidak melakukan pencegahan dan asal-asalan menanamnya, cukup menanam saja tanpa perawatan, insya Allah tanaman anggurnya akan stagnan, bahkan akan mati. Anggur itu butuh perlakuan khusus, jadi harus kita atur. Dari percabangannya diatur, dari segi ininya ada sulur, ini harus dibuang. Kalau ada sulur ini dibuang agar nutrisi terfokuskan ke pertumbuhan ke sini. Ini juga terdapat bolong ya, lubang-lubang ini. Ini biasanya hewan jenis serangga ya. Biasanya hewan yang memakan daun ini. Balik lagi ke topik utama. Sebentar ya. Saya mau ini dulu. Ini jamurnya parah teman-teman. Pasti ada yang mengalami di musim hujan saat ini, bulan November ya, musim hujan. Saya tanpa menggunakan greenhouse, tanpa naungan, teman-teman bisa menyiapkan yaitu untuk membasmi jamur pada anggur. Teman-teman bisa siapkan ini. Ini saya beli online yang repack ya. Jadi yang 100 gram. Nah, ini adalah pungi, yaitu berbentuk granul, berbentuk tepung ini sangat bagus untuk membasmi hama jamur, tentunya pada tanaman anggur. Setelah itu kita harus menimbang dulu ini biar tidak overdosis. Kita sampai 0 dulu ya. Nah, untuk dosis yang aman kita gunakan 2 gram per
Ntar ininya nggak gerak. 2 gram per 2 liter air, berarti 1 gramnya untuk 1 liter. Nah 2 gram ya, ini agak error ininya. Nih 2 gram teman-teman, untuk 2 liter air, berarti 1 gram per liter air. Ini kalau lebih dari ini saya nggak tahu, mungkin harus itu ya, harus pakai gram ya biar aman dosisnya. Kemudian teman-teman siapkan spray 2 liter. Ini air sudah saya isi dengan air 2 liter ya. Nah ini 2 liter. Ya sip. Kita coba masukkan ininya, obatnya. Menggunakan kertas aja, pakai apa aja boleh. Fungisidanya boleh teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan jenis merek ini. Merek yang lain juga boleh, sesuai kesukaan teman-teman. Tentunya menggunakan obat yang sudah terbukti ampuh gitu, jadi ada efeknya, ada reaksinya setelah kita aplikasikan. Ininya harus rapat ya. Terus saya seperti biasa dipompa. Jadi sebelum dispray ini dikocok dulu ya. Saya sekedar mengingatkan, takutnya kan ada teman-teman yang lupa mengocok dulu supaya ini tercampur rata pada airnya, biar merata gitu. Nah kita semprotkan saja. Tadi kena HP ininya. Nah disemprotkan ke seluruhnya, terutamanya pada jamur yang ini, yang menyerang pada bawah daun. Nah ini ya, ini bercak putih dari campuran obat yang tadi ya teman-teman. Oh pakai paraquat gak? Kebetulan saya tidak bawa ya. Pakai paraquat juga lebih bagus. Menggunakan Mama Lemon boleh, gunakannya 2 tetes saja untuk Mama Lemon. Jangan Sunlight ya, jenis Mama Lemon. Sunlight itu panas, mengandung panas pada
pada sabunnya bereaksi panas. Kalau Mama Lemon kan itu buat cuci buah-buahan, jadi tidak terlalu mengandung panas. Nah, semprot ke seluruh bagian daun, batangnya, semuanya disemprot ya, agar si jamur ini tidak datang lagi, agar mati. Nah, setelah penyemprotan kita diamkan dulu sebentar, sekitar 3 menit. Setelah ini cairan semprotannya sudah agak mengering, langkah selanjutnya kita melakukan pemangkasan. Karena tanpa pemangkasan ini kan sudah rusak pada bagian sel daunnya. Pakai obat apapun juga tidak akan pulih pada daunnya, karena sudah rusak sel-sel pada daunnya. Tentunya paling efektif sesudah penyemprotan kita lakukan pemangkasan. Saya lakukan penyemprotan itu bertujuan agar tidak jamurnya berjatuhan lalu mengendap ke media tanam, dan nanti pasti menyerang lagi jamurnya. Kalau disemprot kan mati dulu, dan sudah insya Allah sudah aman gitu. Kemudian kita pangkas ya bagian ini. Bagian daunnya yang terserang. Ini cara ampuh ya, dipangkas saja. Dan ini biar lebih jelas ya. Apa-apa ya, agak lama dikit. Anggap aja nonton televisi. Nah. Buat tiru opat. Ntar saya skip dulu ya biar tidak lama videonya. Nah, ini kan tuh terserang jamurnya parah, ini sampai ke daunnya kuning ya. Kemudian sulurnya juga dibuang. Ini dibuang. Dibuang saja. Ini yang terkena itu serangan serangga. Dipotong saja 1, 2, 3, 4, misalkan 5. Nah, ini belum selesai ya. Nah, ini yang masih mudanya belum terinfeksi jamur, masih aman. Jadi dipangkasnya yang
sudah terinfeksi jamur. Nih pada ini juga ya daunnya. Daunnya itu agak menguning. Ada yang tahu boleh di komen penyebabnya dari apa? Dari media tanam atau dari serangan jamur juga. Ini dipangkas ya. Semuanya dipangkas. Saya sisakan ini ya pucuk-pucuknya, nanti pertumbuhan ini sangat cepat. Nah ini pembentukan batang sekunder. Ini kan primer, bawang batang bawah, bukan bawang batang ke atas ya. Kemudian saya populasi di sini dari lokal ke import. Nah populasi di sini kemudian ditekuk melingkar jadi batang sekunder. Nah, batang sekunder di sini. Nah, ini kalau pada bagian pucuknya ada putih-putih itu bukan jamur ya. Itu biasanya itu pertumbuhannya lagi sedang menyerap nutrisi pada media tanam. Ini dari sulurnya juga sudah terlihat sangat besar. Berarti tanaman itu sehat. Namun pada tanaman ini keburu terserang oleh jamur. Sayang banget kan? Bagian pucuknya yang tidak terinfeksi jamur dibiarkan saja. Karena kan ini sudah treatment penyemprotan tadi menggunakan fungisida. Nah ini, nah ada jamur putih juga, ini dibuang saja. Sesudah pemangkasan ini disemprot lagi boleh. Dosisnya yang tadi 1 gram per liter air. Saya buangin saja dulu ininya, tunas airnya. Ditakutkan sudah terserang karena ini dari segi daunnya agak menguning gini ya. Harus benar-benar sabar ya kalau menanam ini anggur. Harus ekstra sabar. Ya oke, seperti ini teman-teman. Mau dipangkas total boleh. Kebetulan ini si pucuk ini belum terinfeksi ya, karena sudah saya semprot menggunakan fungi. Kalau sudah semuanya yang teman-teman alami disemprot dipotong aja semuanya ya, di pruning total. Seperti itu teman-teman. Sudah seperti ini, disimpan di tempat yang terhindar oleh hujan ya. Kalau bisa nanti kalau ada panas disimpan di tempat yang panas, kalau hujan disimpan diamankan dulu. Kalau tabu lampot ya, ini kan mudah bisa dipindah-pindah. Tabu lampot itu kelebihan tabu lampot, jadi tanamannya minimalis, jadi estetik sekali ya. Kemudian daun pemangkasan ini diusahakan ya dibakar, jangan dibuang, dibakar saja. Tujuannya dibakar itu jadi supaya musnah jamurnya, dibakar ya. Jangan dijadikan apa, pupuk kompos, nanti akan
menyebar seperti itu ya teman-teman. Nah ini jadi tumbuhan yang tumbuh dari si kambing, kan ini rumput aja bisa tumbuh di sini dari itu dinosaurus ya. Ntar saya orang fokuskan dulu ya. Coba kita fokus. Ini bagus. Jadi kalau punya kotoran kambing disimpan, kemudian sudah tumbuh ini ciri-ciri sudah bisa diaplikasikan ya. Ini tumbuh di atas ini ya, di atas akarnya tuh ya teman-teman. Silakan buat teman-teman segera dilakukan. Ini kalau dibiarkan bisa-bisa mati ini. Serius saya sering sering terserang ini jamur ini ya. Diusahakan pakai greenhouse gitu. Tidak disarankan tidak pakai greenhouse karena tujuannya atap UV itu ini jadi meminimalisir terserangnya jamur. Karena anggur ini seolah-olah tidak suka dengan guyuran hujan yang terlalu sering. Kalau diguyur setiap hari tanpa kita perlakuan menggunakan pembasmi kutu, pembasmi jamur, ya begitu jadi sakit gitu tanamannya. Nanti di video berikutnya saya akan update lagi. Buat teman-teman, dosisnya ingat ya, 1 gram per liter air. Pakai graman ya biar lebih akurat kalau pakai gram. Kalau pakai sendok kan nggak jelas, 1 sendok segini, setengah sendok nggak jelas takarannya. Kalau pakai graman kan lebih detail lagi, lebih akurat. Berhubung tadi gramannya agak error, jadi agak lama ya. Ya segitu saja ya teman-teman. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya, mohon dimaklum. Tong kirang ngapunten. Mohon maaf dari saya, masih belajar saya juga ya teman-teman. Yang sudah ahli mohon bimbingannya. Saya hanya sekadar ingin berbagi. Dan mudah-mudahan ini tidak terserang lagi oleh hama kutu jamur. Terima kasih. Tunggu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.